Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk kembali membahas yang kedua kalinya ya, tentang Danantara. Jadi, saya temanya tuh, Indonesia bukan negara lagi, dikuasai korporasi raksasa bernama Danantara. Jadi sebelumnya ya, saya sudah membahas di diskusi kita di video yang sebelumnya. Saya menyoroti skenario Indonesia yang maju secara ekonomi tetapi kehilangan kedaulatannya. Karena Danantara ini menjadi salah satu agen kehilangan kedaulatan. Ini adalah worst skenario. Tentu saja ada bagusnya skenario yang bagus kan ya gitu. Tapi kan kita perlu telaah dari berbagai macam dimensi kan ya gitu. Nah, kalau sekarang nih, di bahasan sekarang, saya mau coba menghubungkan antara Danantara, IKN, dan agenda elit global. Ini kita coba hubungkan, seandainya memang benar-benar ada relasi antara Danantara, IKN, dan agenda elit global, maka semakin jelas bahwa Indonesia sedang didorong ke arah menjadi negara maju tetapi tanpa kedaulatan, bertransformasi menjadi sebuah korporasi raksasa, bukan lagi negara. Kalau kedua skenario ini bukan fiksi, melainkan pola yang sebenarnya sudah terlihat jelas ya. Jadi pertama, Indonesia didorong untuk menjadi negara maju tetapi tanpa kedaulatan. Dalam video yang lalu, kita sudah membahas bagaimana suatu negara bisa berkembang secara ekonomi, tetapi kehilangan kendali atas sumber dayanya sendiri. Ekonomi tumbuh pesat, tapi kendalinya bukan di tangan negara, tapi di tangan korporasi global. Maka Danantara bisa menjadi alat untuk memusatkan aset negara sebelum akhirnya dilepas ke investor asing secara bertahap. Kemudian ada skenario digitalisasi pemerintahan melalui IKN kan, karena IKN itu kan nanti menjadi negara, kan menjadi ibu kota digital gitu kan ya. Nah, pemerintah itu hati-hati, bisa kehilangan kendali atas sistem ekonominya sendiri karena dikuasai oleh teknologi berbasis AI yang dikendalikan dari luar, bukan di IKN-nya. Pusat di IKN tapi kendalinya dari luar gitu ya. Jadi hati-hati dengan segala sesuatu yang bernama digitalisasi, apalagi nih digitalisasi sistem ekonomi. Kemudian pengosongan Jawa dan redistribusi populasi. Jadi populasi Jawa pindah karena memang ekonominya pindah juga gitu. Bisa jadi ini bukan hanya strategi urbanisasi semata, tapi juga langkah untuk mengurangi pengaruh politik dan sosial dari kelompok tertentu. Maka hasilnya, Indonesia tetap ada sebagai entitas negara, tetap berkembang, tetapi hanya sebagai operator untuk kepentingan global. Ini mirip loh sebenarnya dengan Singapura atau Uni Emirat Arab ya. Kan kelihatannya tampak kuat, negara yang luar biasa hebat. Tapi sebenarnya kedua negara ini tuh bergantung pada sistem global yang dikendalikan dari luar negaranya. Pada nggak tahu ya, saya juga baru tahu. Nah sekarang skenario yang kedua, Indonesia menjadi korporasi raksasa, giant corporation, gede sekali gitu. Karena ini Indonesia negara gitu. Tapi berubah menjadi korporasi raksasa. Skenario ini lebih ekstrim. Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai negara konvensional, tetapi sebagai sebuah perusahaan global yang dijalankan oleh elit ekonomi. Maka, Danantara ini adalah langkah awal untuk menjadikan Indonesia sebagai entitas bisnis besar, di mana semua aset strategis berada dalam satu struktur bisnis yang dikendalikan, gitu ya, terpusat gitu.
sentralisasi pusat ekonomi negara bernama Danantara. Nah, nanti IKN itu menjadi pusat operasional digitalnya. Jadi kota IKN itu nanti bukan hanya sekadar ibu kota, tapi markas utama untuk manajemen korporasi Indonesia sebagai entitas bisnis global loh. Entitas bisnis global bukan entitas bisnis negara. Oligarki, baik oligarki lokal maupun oligarki global, serta elit ekonomi lokal maupun elit ekonomi global, menggantikan peran politik tradisional. Jadi pemimpin negara nanti bukan lagi dipilih karena visi politik, tetapi berdasarkan kredibilitas dalam mengelola negara sebagai bisnis. Hasilnya, Indonesia tetap kaya, tetap maju, tetapi bukan lagi negara dalam arti tradisional, melainkan berubah transformasi menjadi sebuah perusahaan global. Model ini skenario kedua ini menjadikan Danantara mirip dengan Amazon, Google, atau BlackRock yang mengelola aset bernilai triliunan dolar dan memiliki pengaruh lebih besar daripada banyak negara. Apakah ini adalah bagian dari skenario elit global? Maka jika kita menghubungkan ini ya, pembentukan Danantara ini dan semuanya yang berkaitan dengannya adalah sebuah agenda global, maka ini adalah korporatisasi negara atau state corporation, bagian dari sistem ekonomi dunia baru, NWO, New World Order, tata dunia baru, yang membuat negara menjadi menjadi korporasi, menjadi perusahaan. Semua negara akan dipaksa mengikuti model ini jika ingin tetap bertahan dalam sistem global. Negara-negara yang masih mempertahankan sistem lama, artinya negara yang maunya tuh berbasis kedaulatan penuh, akan dimarginalkan secara ekonomi. Ngeri ya, itulah agenda elit global NWO itu. You will own nothing and you will be happy di tahun 2030 ya. Kemudian Smart City, IKN nih ceritanya, dan digitalisasi itu sebenarnya adalah sebuah alat kontrol populasi. Jadi Smart City itu kan semua dikontrol. Ya, semua dikontrol. Digitalisasi itu akan menjadi alat kontrolnya. Jadi IKN nanti itu menjadi model awal ya, prototipe awal untuk seluruh dunia. Bagaimana sebuah kota bisa dikendalikan oleh sistem AI berbasis big data. Dan secara keseluruhan Indonesia bisa dijadikan uji coba sistem kendali digital yang kemudian kalau prototipe di Indonesia dan di IKN ini berhasil akan diterapkan oleh elit global itu secara dunia, secara global. Kemudian pengosongan Jawa, dejavanisasi itu menjadi bagian dari agenda kontrol populasi. Dan menggeser pusat ekonomi ke IKN adalah langkah awal. Maka jika dikombinasikan dengan sistem social credit ala China yang sudah diberlakukan di sana dan digital ID, maka kebayangan seluruh aspek kehidupan manusia, seluruh aspek kehidupan rakyat itu sangat mudah untuk dikontrol. Kesimpulannya, ini tuh bukan sekedar pertumbuhan ekonomi biasa. Ini adalah sebuah transformasi total dari negara berbasis kedaulatan ke entitas ekonomi global yang lebih terpusat dan terkendali. Ini tren dunia ini ke sini ya. Jadi menjadikan negara berubah menjadi korporasi raksasa. Apalagi Indonesia ya, bukan raksasa lagi, besar sekali gitu ya. Sekarang apa pilihan Indonesia? Kan jadi dilema ini ya. Indonesia tuh berada dalam sebuah dilema. Maunya tetap menjadi negara dengan kedaulatan penuh, tapi akan dimarginalisasi dan bakal bisa harus melawan arus globalisasi dan itu kayaknya nggak mungkin dan akan menghadapi risiko isolasi ekonomi atau marginalisasi begitu ya. Kayaknya tuh nggak mungkin dipilih. Atau pilihan yang kedua, menjadi negara maju, tapi kehilangan kedaulatannya secara bertahap gitu ya, diserahkan kepada sistem ekonomi global. NWO kan begitu ya. Kemudian bertransformasi menjadi korporasi raksasa yang kaya, tetapi rakyatnya tetap miskin karena hanya menjadi bagian dari ekosistem bisnis global aja. Jadi pelengkapan derita rakyatnya. Korporasi Indonesia sebagai korporasi kaya raya, tapi rakyatnya tetap nggak ngerti nanti nasibnya gimana. Sekarang, apakah Indonesia akan menjadi prototipe era baru ini, era mengubah negara menjadi korporasi raksasa, ya, yang kemudian hanya menjadi alat bagi kepentingan global, dan akhirnya sahabat Dr. Tifa akan paham kan ya, bahwa ini tuh bukan hanya sekedar soal ekonomi ya,
Ini tuh adalah soal eksistensi Indonesia sebagai bangsa loh. Masa depan Indonesia tuh gimana? Akan menjadi operator global aja atau gimana? Ya. Nah, pada skenario yang udah kita bahas tadi, kan jadinya Indonesia memiliki dua kemungkinan utama ya. Mau jadi kekuatan independen yang memimpin transisi peradaban baru, ya, atau menjadi entitas ekonomi maju yang dikendalikan oleh elit global. Nah, seberapa jauh dan antara ini akan difungsikan? IKN ini akan difungsikan, pengosongan Jawa akan difungsikan, dan siapa operatornya? Ya, peranannya tuh gimana? Sekarang, seandainya Indonesia itu menjadi prototipe era baru. Nah, kan tentu saja kita mesti menjaga kuat-kuat kedaulatan kita kan. Artinya kita nggak mau Indonesia jatuh dalam perangkap neokolonialisme digital kan. Maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Satu, teknologi kunci itu harus dikuasai. Jadi digitalisasi ekonomi itu tidak boleh diserahkan kepada asing. AI, blockchain, dan sistem kendali digital itu harus dikuasai dan dikendalikan oleh Indonesia sendiri. Jangan diserahkan. Kemudian, jika IKN menjadi smart city, prototype smart city, maka data-data yang ada di IKN itu harus tetap berada di tangan Indonesia, bukan di luar negeri. Tantangannya, elit global akan selalu berusaha mengontrol sistem ini melalui regulasi internasional dan investasi korporasi global kan. Artinya elit global nggak akan membiarkan Indonesia mencoba untuk memegang kedaulatannya sendiri gitu. Kemudian, bisa nggak Indonesia menjaga kedaulatan finansialnya? Jadi, Danantara tetap harus dikendalikan oleh negara dan oleh rakyat, bukan oleh segelintir elit atau investor asing. Bisa nggak tuh? Indonesia harus menciptakan sistem keuangan yang lebih mandiri dan tidak tergantung pada dolar atau yuan. Bisa nggak tuh? Mata uang digital Indonesia harus independen, bukan sekedar CBDC yang terintegrasi dalam sistem global. Bisa nggak tuh? Tantangan-tantangan, tekanan ekonomi dari IMF, dari World Bank, dari investor asing akan sangat besar kalau kita mencoba untuk mempertahankan kedaulatan kita. Ini kan tanda tanya besar ya, apakah mampu nih pemerintah. Kemudian, bisa nggak kita mampu menolak sistem kontrol sosial global? Jika pengosongan Jawa ini sebagai sebuah model, ya sebuah model bagian dari skenario elit, maka harus ada strategi tandingan loh, agar tidak menjadi bumerang bagi rakyat Indonesia. IKN sendiri tidak boleh menjadi kota yang dikendalikan oleh AI global, melainkan harus menjadi pusat kendali bagi peradaban baru di Indonesia sendiri, dan kita tidak kehilangan kedaulatan manusianya serta negaranya. Lalu, sistem sosial kredit dan ID digital global harus ditolak atau dikendalikan dengan model yang lebih adil bagi rakyat. Ini bisa nggak nih? Jadi narasi kesejahteraan digital akan digunakan untuk membuat rakyat menerima sistem kontrol ini tanpa sadar. Jadi nanti tuh ada digital welfare gitu ya, narasi kesejahteraan digital. Ini akan didoktrinkan kepada rakyat untuk menerima sistem kontrol global ini tanpa sadar. Hati-hati ya. Nah, ketika Indonesia hanya menjadi operator global, kalau ini terjadi, maka Indonesia tuh seakan-akan berkembang pesat secara ekonomi. Tapi rakyatnya itu cuma menjadi pelengkap penderita. Dan antara akan dikontrol oleh investor asing yang memiliki kepemilikan atas aset-aset strategis Indonesia. IKN akan menjadi pusat kendali digital, tapi bukan oleh pemerintah Indonesia, melainkan oleh korporasi global. Sistem AI dan blockchain akan digunakan untuk mengontrol masyarakat, bukan untuk membebaskan mereka. Pengosongan Jawa bisa jadi awal dari marginalisasi ekonomi rakyat, yang akhirnya hanya akan menjadi pekerja bagi sistem global. Maka dalam skenario ini, Indonesia tidak akan hilang, Indonesia yang nggak hilang, tapi hanya menjadi sekedar entitas ekonomi tanpa kedaulatan sejati. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Jika kita ingin Indonesia memimpin peradaban baru, maka harus ada gerakan intelektual dan strategis di dalam negeri untuk mengedukasi rakyat tentang skenario ini. Ya, kemudian ada pengembangan ekosistem teknologi mandiri agar Indonesia tidak tergantung pada sistem digital global. Tantangan ini ya, strategi ekonomi dan politik jangka panjang untuk memastikan bahwa Danantara dan IKN dikendalikan oleh kepentingan nasional, bukan asing. Lalu,
Bisa nggak kita melawan terhadap agenda kontrol global, terutama dalam bentuk sistem identitas digital, privatisasi aset negara, dan penguasaan data oleh korporasi asing? Bisa nggak Indonesia membangun strategi tandingan yang cukup kuat? Kita sekarang tuh betul-betul berada di persimpangan sejarah, sejarah peradaban baru. Dan pilihan yang kita buat hari ini jelas akan menentukan nasib Indonesia dan rakyat Indonesia selama 100 tahun ke depan. Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.